Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk membantu saya berkumpul di sini dalam rangka untuk menyelesaikan salah satu tagihan tugas saya di PGP, di Pendidikan Guru Penggerak, yaitu melakukan sesi berbagi aksi nyata, di mana di sini aksi nyatanya tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum kita mulai acara sesi berbagi ini, saya mohonkan untuk Bu Yana menyampaikan sambutannya sebagai wakil dari kepala sekolah. Pada Bu Yana saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di aksi nyata sesi berbagi dari Bu Sinta. Semoga kita dapat mengikutinya dengan baik. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada guru kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya di sini sebagai wakil kepala sekolah menyampaikan sesi berbagi aksi nyata punya Sinta ini. Semoga ibu-ibu dapat mengikuti apa yang disampaikan dari Ibu Sinta dengan seksama, dan semoga ibu-ibu dapat termotivasi untuk mengikuti CGP angkatan berikutnya ya Bu. Ya, semoga termotivasi sebagai guru penggerak aksi nyata. Selamat mengikuti. Semoga nanti ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita. Amin. Sampai di sini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yana yang sudah mewakili. Baiklah, di sini sebenarnya niatannya bukan untuk menggurui ataupun mengajari bahwa saya ini sudah benar atau bagaimana. Cuman saya di sini dituntut untuk berbagi, sharing seperti itu. Jadi apa yang sudah saya dapatkan selama ini tidak hanya untuk diri saya sendiri, melainkan bisa saya sebarkan ke ibu-ibu semua yang khususnya di sekolah saya dulu. Jadi jangan berpikiran kalau misalnya CGP itu alat baru CGP sudah menggurui. Saya nggak maunya seperti itu. Cuman saya di sini hanya melaksanakan tugas saya. Dimana tugas saya saat ini memang diharuskan berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Di sini saya banyak belajar. Ternyata selama ini sikap kita, pembawaan kita sebagai guru itu ternyata banyak yang salahnya. Salah satunya di sini budaya positif. Nah, budaya positif ini apa sih budaya positif? Gitu. Di sini budaya positif itu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kalau biasanya kita mengharapkan siswa itu perfect kan gitu, dia menaati aturan, dia tahu aturannya seperti apa. Kalau dia misalnya melanggar aturan kita kasih hukuman, kan seperti itu biasanya. Nah, supaya anak-anak ini punya rasa bertanggung jawab, punya rasa hormat dengan apa yang ada yang sudah dibuat seperti aturan sekolah, itu bagaimana? Kan itu seharusnya menjadi tugas kita, ya kan? Seharusnya sudah menjadi tugas kita. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan budaya positif? Nah, dimulai dari disiplin dulu. Disiplinnya namanya disiplin positif. Apapun disiplin positif. Disiplin positif itu pendekatan pada diri anak untuk melakukan kontrol diri. Nah, namanya disiplin kita harus mengontrol diri. Dimana untuk membentuk kepercayaan diri murid itu untuk lebih tanggung jawab dan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, sekarang lagi digencar-gencarkan profil pelajar Pancasila yang dengan 6 elemennya ini. Jadi tujuan kita memang membentuk anak ini punya nilai pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwanya, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, sampai kemandirian nanti. Kan itu yang diharapkan sekarang, yang dituntut kurikulum sekarang kan itu. Nah, sebenarnya ini sudah jadi tuntutan dari awal juga oleh Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih. Jadi diibaratkan anak-anak ini adalah benihnya, kita tukang kebunnya, kita yang merawatnya. Kalau dia benihnya bibit jagung, apakah kita bisa mengarahkan dia untuk tumbuh jadi bibit bibit apa bu? Bibit terong misalnya gitu. Bibitnya bibit jagung, benihnya benih jagung, tapi dia tumbuh menjadi terong, apakah bisa? Kan tidak bisa. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan kita dituntut untuk menuntun murid itu sesuai dengan kodratnya. Kalau dia memang bibitnya bibit jagung, tumbuhkan dia menjadi jagung yang bagus. Kalau dia bibitnya bibit terong, ya tumbuhkan dia menjadi bibit terong yang bagus. Tumbuhan terong yang bagus, jangan dipaksa. Kita maunya anak ini jadinya bunga mawar malahan. Kan nggak sesuai dengan kodratnya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, motivasi, di motivasi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang mendasari manusia itu untuk melaksanakan disiplin positif tadi? Apa yang mendorong manusia itu untuk bersikap positif atau bersikap disiplin? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak Ibu? Ya, biasanya kita disiplin dalam waktu supaya apa? Supaya nggak dihukum. Benar, anak-anak juga seperti itu. Mereka punya motivasi sendiri datang tepat waktu itu bukan karena supaya aku nih tanggung jawab. Kebanyakan anak-anak datang tepat waktu karena takut dihukum. Kedua apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering terjadi. Jadi anak-anak itu kebanyakan melaksanakan sesuatu supaya dapat imbalan, paling tidak pujian. Nah, yang ketiga untuk apa? Dia melakukan disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kita harapkan itu yang nomor 3. Mereka melaksanakan kedisiplinan itu karena mereka menghargai diri mereka sendiri, bukan karena mau dapat imbalan, bukan karena takut dihukum. Jadi memang motivasi intrinsiknya yang menyebabkan mereka melakukan kedisiplinan itu sendiri. Lanjut ke hukuman dan penghargaan. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sehingga murid tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan saat melakukan pelanggaran. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru memberikan hukuman dan murid hanya menerima tanpa kesepakatan. Kebanyakan seperti itu. Datang-datang murid terlambat dari gerbang sini, panggil. Langsung pungut sampah, iya. Biasanya seperti itu. Apakah ibu pernah menanyakan kenapa dia terlambat? Nah, memang kalau ditanya orang-orangnya itu juga yang terlambat. Alah, pasti karena ini. Memang udah tahu juga, tapi coba tanyakan, mungkin setiap harinya hari ini alasannya ini, hari besok alasannya lain lagi, kan kita nggak tahu. Atau memang kejadian yang membuat mereka terpaksa harus terlambat, kita nggak tahu. Misalnya dia menumpahkan air di kelas, terus ibu guru suruh bersihkan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia berbuat, dia yang berusaha untuk memperbaiki atau bertanggung jawab. Jadi jangan hanya kita memberikan hukuman tanpa tahu arahnya kemana. Kita mengharap anak ini seperti apa.
bahasa baru, restitusi. Bukan lagi hukuman, bukan lagi konsekuensi, bukan penghargaan, tapi restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2000. Memang berat kalau kita terapkan langsung, karena ini tidak menjadi kebiasaan kita. Tapi kalau ini sudah dibiasakan, restitusi ini saya yakin nanti anak-anak murid kita bakal lebih dekat dengan kita. Kenapa anak-anak kita sekarang kebanyakan takut sama guru? Karena itu tadi, setiap melakukan pelanggaran, setiap melakukan kesalahan langsung dihukum. Nah, tanpa mendengarkan dulu iya. Ada salah misalnya buang sampah, kelihatan. Ini bukumu ini. Gurunya langsung gini. Atau terlambat langsung gini, panggil buang sampah atau pungut sampah. Kenapa tidak bisa guru ini menjadi lebih dekat sama murid? Karena itu tadi, belum apa-apa anak-anak sudah diteror, sudah dihukum. Jadi mereka takut sama kita, sama guru-guru. Bukannya merasa tenang, merasa aman di sekolah, sementara tugas kita menciptakan rasa aman di sekolah. Bagaimana mereka bisa nyaman di sekolah, merasa aman di sekolah, supaya pelajarannya juga gampang, pelajarannya gampang diserap. Nah, datang-datang langsung kena hukum. Apakah kamu tidak merubah moodnya? Datang-datang pagi, entah dia pagi di rumah enggak dikasih jajan sama orang tua, moodnya sudah hancur di rumah. Datang-datang terlambat, ibu guru langsung kasih hukuman. Drop dia hari itu, satu hari itu enggak akan ada dia masuk pelajaran. Sementara kita harapkan anak-anak harus paham. Kita kasih pelajaran ini harus masuk. Bagaimana? Disitulah kita dituntut untuk memusatkan perhatian kita pada murid atau berorientasi pada murid tadi. Jadi jangan hanya memikirkan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan anak-anak ini bagaimana jadinya, sementara kita tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Nah, bagaimana? Pertama, apakah ibu tidak pernah terlambat sama sekali? Pernah. Saya saja pernah terlambat. Apakah ibu tidak pernah buang sampah sama sekali? Pernah. Apakah ibu tidak pernah ejek-ejekan sama teman? Pernah. Iya kan Bu? Pernah. Nah, jadi kalau misalnya itu restitusi itu yang pertama itu tadi menstabilkan identitas nanti kita awal. Dimana kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama membuat anak ini. Nah, ibu juga pernah loh ngelakuin ini. Jadi mereka merasa, oh ternyata guruku juga pernah kok terlambat. Tapi bukan mengakibatkan anak ini, kalau dia udah besok terlambat lagi. Kan gitu. Jadi, nah kita ibu juga pernah loh terlambat. Nah ibu juga pernah loh ejek-ejekan sama teman ibu. Tapi kedepannya tidak diulangi lagi. Karena ada yang merasa tersakiti oleh ucapan ibu. Ibu tidak mau anak-anak ibu biasa seperti itu, kan lebih bagus. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini dia. Sekarang bahasanya keyakinan kelas. Kalau dulu kan peraturan kelas ini, misalnya kelas 2, kelas 3, kelas 1, kan gitu. Kenapa sekarang berubah jadi keyakinan kelas? Jadi keyakinan ini diambil dari nilai kebajikan itu. Nilai kebajikan itu nilai yang sifatnya universal. Kalau misalnya kebanyakan orang-orang itu kan bisa melaksanakan sesuatu itu yang memang dari apa? Yang sudah termotivasi dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik namanya. Yang ada dari dalam diri kita, kita yakin. Nah, itulah diambil kata keyakinan. Makanya sekarang bahasanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Memang peraturan juga ada, tetap ada peraturan itu, tapi sifatnya memaksa biasanya. Kalau keyakinan ini biasanya ini akan melibatkan keikutsertaan murid. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, nah di setiap kelas sekarang sudah ada kesepakatan kelas. Apakah itu disepakati bersama? Seharusnya iya. Ya sudah ditempel sekarang. Ya seharusnya iya. Apakah sudah disepakati bersama atau print tempel? Tidak, saya print dan tempel. Itu kita sepakatin ya. Setuju? Setuju. Seharusnya sebelum ditempel itu ada
kebanyakan anak-anak yang bermasalah itu kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Terus yang ketiga itu penguasaan atau pengakuan. Ada anak yang misalnya di rumah dia membuat apa, orang tuanya cuek aja. Bu, tengoklah, aku bikin gambar nih bu. Alah, gitu aja kok. Sore aja kok. Padahal dia bu, tengok bu, gambarku bu. Di rumah apa yang ditanggapinya? Alah, nggak habisi duit, nggak habisi warna aja, coret-coret aja. Nah, di sekolah dibuatnya juga kayak gitu. Tengok ibu, gini bu, ini gambar saya bu guru. Bu guru kayak gitu juga tanggapnya. Gitu aja kok. Jangan terjadi anaknya. Apa nggak bermasalah? Bermasalah. Jadi nggak percaya diri. Nah, dia mematikan kreativitas dia sendiri. Seharusnya dia bisa berkembang dengan potensinya. Seharusnya kita bisa arahkan. Oh, bagus ya. Besok hari Sabtu ikut Bu Dwi ya mewarnai. Iya. Ikut ya. Kebebasan, kebutuhannya kebebasan. Jadi ada yang namanya manusia itu butuh kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia pengennya apa? Dia pengennya ini, pengennya itu, dorong aja. Jangan dibatasi. Harapnya seperti itu ya kan Bu? Anak pengennya belajar komputer misalnya. Di sekolah kita ada alhamdulillah. Terapkanlah atau bagaimana? Atau mereka biasanya nih pelajarannya, Bu, bosan belajarnya gini-gini aja. Nah, ganti deh programnya. Apa caranya? Belajar itu tidak hanya di kelas, bisa di luar kelas. Bu, bosan ah, ibu ngomong terus aja di depan. Apa yang kita ganti? Ganti dengan video. Dia lihat ini hidup aja, proyektor hidup dia udah muncul di sini. Nah, jadi memang kembali lagi kepada diri kita sendiri sebagai guru. Kuncinya memang kita. Kalau di sekolah, kuncinya adalah guru. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah? Bagaimana melaksanakan disiplin di sekolah? Ya guru juga. Kalau nggak dari guru siapa lagi? Kan gitu. Terus kebutuhan yang kelima itu kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bermain lagi. Nah, dunianya bermain. Gak hanya kita di SD, SMP, SMA juga bermain. Ada yang namanya ice breaking kalau di dalam pelajaran kan gitu. Ada 5 posisi kontrol di dalam pendidikan itu, ada pemukul, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Seringnya kita berada di posisi mana? 1 dan 2. Benar? 1 dan 2. Bu guru, kemarin anaknya terlambat dia yang dihukum Pak. Jelas nomor 1. Posisi kita selalu berada di posisi nomor 1 dan posisi nomor 2. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru bersuara agak lembut namun membuat orang merasa tidak nyaman. Memang rasanya memang tidak kayak penghukum. Kamu salah nih. Kalau penghukum kan seperti itu. Kalau di posisi pembuat rasa bersalah ini, cobalah dengan kata-kata ini. Ibu kecewa sekali denganmu. Anak merasa apa? Merasa drop langsung. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini di sekolah? Nah, memang gak memarahi, gak langsung menghakimi anak kalau dia salah. Ini kau tahu mamamu nih? Kayak mana nih? Mamamu tahunya kamu baik aja. Nah, anak merasa apa? Merasa bersalah. Dan apalagi kalau misalnya nanti gurunya ada diwakili oleh
Segitiga restitusi itu segitiga ada berapa sisinya Ibu? Tiga. Tiga, namanya segitiga ya kan? Ada posisinya apa di posisi dasar ini untuk stabilkan identitas ini tadi yang saya bilang. Anak salah jangan langsung disalahkan, langsung dihakimi. Stabilkan dulu identitasnya. Iya, apa itu menstabilkan identitas? Merubah anak ini dari posisi dia yang salah ke posisi dia untuk menjadi yang benar itu seperti apa? Apa kalimatnya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar ini kalimatnya. Ibu juga pernah kok nak melakukan kesalahan ini. Ibu juga pernah kok nak terlambat. Tapi ke depannya, apakah ibu ulangi lagi? Tapi tetap ada perbaikan setelah melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya setelah menstabilkan identitas, apa lagi? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, misalnya dia terlambat hari itu. Kasus kita ini pasti terlambat itu yang paling umum. Validasi dulu kesalahannya. Validasinya apa? Tanyakan alasannya. Kenapa terlambat nak? Kok sering kali terlambat Rey? Gibran, kok sering kali terlambat? Jangan langsung terlambat lagi. Ini juga lagi orangnya, kan gitu. Biasanya seperti itu kan? Atau anak-anak yang di perkebunan, Bu, busnya rusak Bu, busnya macet Bu, atau busnya mogok Bu. Kan kita nggak tahu. Nah, jadi sebelum melakukan, memberikan sanksi, memberikan konsekuensi, seharusnya kita tanyakan. Yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan. Keyakinan lagi. Nah, di sini dia. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, keyakinan kelasnya tadi datang tepat waktu. Ya Bu, dia akan ngaku sendiri. Kalau dia memang salah, dia akan mengakui di posisi ini, di fase yang ini. Tapi kalau kita sudah melakukan yang satu, dua. Tapi kalau misalnya yang pertama kita sudah lewati, kita stabilkan dulu identitasnya. Iya, Ibu juga pernah terlambat, tapi Ibu memperbaikinya. Terus apa lagi? Apa alasannya nak? Pasti punya alasan kan nak? Sudah dua tahap ini berhasil, yang ketiga dia ngomong sendiri. Apa keyakinan kelasnya? Datang tepat waktu Bu, ya Bu, maaf ya Bu, saya terlambat. Pasti begitu ya. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya berusaha untuk tidak terlambat lagi Bu. Atau mungkin kalau misalnya alasannya kesiangan Bu, apa? Bagaimana caranya? Nah, itu kan alarm. Apakah alarmnya juga kesiangan? Nah, ayamnya yang kesiangan Bu. Alarmnya tak kesiangan, ayamnya yang kesiangan Bu. Nah, jadi ada yang namanya kesepakatan, ibaratnya jangan ujuk-ujuk langsung menghukum. Intinya itu budaya positif itu jangan langsung menghakimi anak. Kalau bisa ya hukuman itu atas kesepakatan. Jadi ada sanksi, ada konsekuensi, ada hukuman yang kita sepakati dengan anak. Jadi mungkin sedikit penyampaian saya, mungkin hanya itu saja. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita memulai dari diri kita dulu sebelum ke anak. Iya, kita mengharapkan anak mengikuti apa yang ada di sekolah, peraturan di sekolah, keyakinan di sekolah, tapi kita belum bisa menjadi tauladan. Nah, kita dulu yang berubah, kita dulu yang memulai, anak-anak akan
kasih Sudah. kembali. Sudah mau memberikan kesempatan dan bersedia meluangkan waktunya sampai siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.